Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani halil qalbi wa jundihi. Ini suatu pasal pada menyatakan keadaan hati serta keadaan tentaranya hati. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, "Idza arafta al-qalba fa nahnu nubayyinu laka junudah wa lahu jundani, jundun yushahadu bil basar wa huwa al-yadu wal rijlu wal 'ainu wa sa'irul a'dha, wa jundun yushahadu bil basir wa hiya sifatu ala ma sayati zikruha." Artinya, apabila engkau ketahui hakikat hati seperti yang tersebut dahulu itu, bahwa adalah dimisalkan oleh ulama ahli sufi akan hati itu seperti raja, dan anggota yang lain daripada hati itu seperti tentaranya hati. Maka sekarang lagi akan kami nyatakan tentaranya itu. Maka adalah bagi hati itu dua tentara. Pertama, tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala, yaitu tangan dan kaki dan mata dan telinga dan perut dan faraj dan barang sebagainya, seperti yang lagi akan datang pembicaraannya. Karena segala maksiat yang zahir dan taat yang zahir itu, jadi keduanya itu daripada segala anggota yang jahir, seperti kata Imam Ghazali rahimahullah di dalam Bidayatul Hidayah. Artinya, perbuatan anggota itu terjadi maksiat zahir dan bisa juga terjadi taat yang zahir. Wa'lam annaka innama ta'sillaha azza wa jalla bi jawarihika wa hiya ni'matun minallahi ta'ala 'alaika wa amanatun ladaika, fasti'anatuka biha 'ala maksiatin gayatul kufran wa khiyanatuka bi amanati aw da'aka Allahu gayatul tughyan fa'adharuka ri'ayaka manzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya engkau hanya saja berbuat maksiat akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla dengan segala anggotamu, dan anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu. Jadi kalau kita berbuat maksiat dengan anggota kita, padahal anggota kita itu nikmat dari Allah dan merupakan amanah, amanah yang wajib kita jaga. Jangan sampai anggota kita maksiat kepada Allah, maksiat yang zahir maupun maksiat yang batin. Dan lagi anggotamu itu pertaruhan Allah Ta'ala padamu, artinya yang ditempatkan oleh Allah di badan kita. Taruhannya di hadapan Allah Ta'ala atau diciptakan oleh Allah Ta'ala di awal kita untuk digunakan bersyukur kepada Allah dan bersabar. Orang melakukan maksiat itu karena tidak sabar. Antara sabar dan syukur itu imbang. Sabar kita menghadapi musibah itu syukur namanya. Syukur menerima nikmat sedikit itu karena sabar. Orang maksiat karena tidak sabar menerima kenyataan. Memang potensi maksiat itu lebih kuat di dalam tubuh kita ini, lebih kuat daripada ketaatan. Itu setiap detik bisa terjadi. Karena itu terdahulu di hadapan Allah Ta'ala. Potensi kejahatan itu terdahulu di hadapan Allah Ta'ala di tubuh kita. Mana firman-Nya, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan jalan
maksiat, baru jalan taat diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cepat, kalau sama cepat merespon. Nah, oleh karena itu, bila kita kurang ingat dengan Allah, maka yang dominan, yang sering terjadi itu kemaksiatan. Yang kadang-kadang kita nggak maksiatan, bukan sadar gue itu masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau berbuat maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka sesungguhnya engkau minta tolong dengan nikmat Allah Ta'ala atas berbuat maksiat. Memang kita berbuat maksiat itu dari Allah. Itu harus kita yakini. Di dalam rukun iman sudah. Yang terakhir, kadar baik dan jahat itu ciptaan Allah. Tetapi ketika kita terjatuh kepada maksiat, itu adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dipahami. Jangan kita paham semuanya Allah Taala, semuanya ada apa lah, Allah Taala semuanya cukup. Itu. Jadi Allah Taala menyiapkan neraka untuk itu gunanya. Allah menyiapkan surga untuk orang yang taat. Ini ada kajian tentang itu semuanya Allah Ta'ala wujud. Ada salah semuanya Allah Ta'ala. Yang memberikan kemampuan itu Allah. Tapi ada yang dimurkai, ada yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu sehingga kufur bagi nikmat Allah Ta'ala. Nah, jadi banyak benar mengkufur nikmat kan. Nah, kita ini ada merasa kadang-kadang mengkufur nikmat. Apa jadi karena kita melakukan alatnya itu Allah Ta'ala. Nah, kita gunakan untuk kufur nikmat ampun Allah pada kita. Mata kufur nikmat ketika memandang sesuatu yang diharamkan. Telinga memperdengarkan perkataan-perkataan yang diharamkan. Lisan mengeluarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menyakiti orang lain. Itu kufur nikmat. Artinya pelanggaran hukum. Yakni mensia-siakan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan dia nikmat, karena segala anggotamu itu dijadikan akan dia anggota karena berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita hidup Allah cipta supaya ingat dengan Allah. Ingat melaksanakan perintahnya dan ingat untuk menjauhi larangannya sejauh-jauhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, terkecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan menafikan urusan dunia, bukan menafikan bekerjanya kita ada. Karena pekerjaan kita selama itu halal dan sesuai dengan syariat, semuanya menjadi ibadah. Ada nafkah ibadahnya. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan yang diharamkan, nah ini menyimpang. Nah ini karena tidak sabar, karena tidak bersyukur, jadi menyimpang itu. Hendak banyak, hendak cepat, itu masalahnya. Padahal yang cepat itu hanya 5 kata Rasulullah. Yang boleh cepat itu. Nah, yang boleh cepat itu 5 aja. Lain pada itu jangan, apalagi dalam ibadah. Pertama apa? Apabila tamu sudah ada di rumah, jangan ditinggalkan. Artinya cepat-cepat diberikan apa? Disajikan apa yang kau paling tidak di meja sudah siap keadaan. Nah itu jangan itu hak kau jangan saya berbaik. Yang kedua, jenazah kalau sudah meninggal jangan diperlakukan. Jangan ada alasan yang dihadang. Nah, apalagi sudah hadir datang anaknya. Kalau kita berpendapat berarti kita khilaf sunnah namanya. Menyalahi kasihan. Siapa yang berdosa? Yang hidup. Kadang melaksanakan sunnah. Orang meninggal, kita tahu usaha apa laginya.
lain ulama besar. Nah, karena orang banyak menunggu hendak masih kayak Gus Kumpul, tapi Gus Kumpul pada jauh itu udah ya lah cepat presiden. Yang ketiga, biar susunannya tak boleh-bolehkan penting 5 ya. Yang ketiga, bila tak hutang jangan bala-bala membayar. Oke, mati. Alih benar itu berbayar. Alih benar. Duit, ini kisah bala-bala ini duitnya ada lah, duitnya ada cuma nak diputar dulu. Kalau nak ada tuh lain. Bayar kaitan. Duitnya ada aja cuma nak diputar. Anak penunda-nunda kalau bina ada ujungannya diputar lah. Nah itu kan boleh. Itu 3 saudara. 3. Kalau terjadi maksiat segera bertobat. Ya itu enggak. Namun ini sadar. Baru pada sadar mulai maksiat karena kami dan nyaman. Menurut Nabi, saudara pada ingat bahkan nak menambahi. Nang kalima apabila sudah anak kita bujang, bila yang kena sepupu jangan kami ditunda, cepat dikawin. Nah 5 ini jangan ini. Nang boleh, nang cepat, nang lainnya jangan. Sugih jangan cepat. Resiko. Bila anak cepat bersugih ya semuanya bermacam-macam cara. Karena nafsu kan. Apalagi main saingan sehat anak cepat jalan. Nanggari itu anak berasa apa cepat sehat kalau berikhtiar obat memang munnya kada cepat juga sabar ingat ini cobaan Allah itu aja. Nang ingat cobaan Allah sabar itu ganal benar pahalanya. Nang anak cepat kada ingat sudah kemana-mana obat sarik pun dalam hati protes ini ganal benar dosanya. Berarti kan bersyukur karena Allah mandagi sakit. Nah, sudah karena itu kita bersyukur. Jadi cuma ikhtiarnya kuat. Karena mendatangkan musibah itu Allah. Dan itu tanda sayangnya Allah kita. Makanya dalam Al-Quran itu ada disebutkan waliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Allah mencoba orang-orang beriman ada bala yang bagus. Itu dalam Al-Quran sebutin gitu. Nang bala hasanah. Apa? Jelas Allah ija ahabba Allah abdan ibtala. Apabila Allah itu cinta namanya pasti dicoba. Pasti dicoba supaya kembali kepada Allah. Dan Qur'annya lagi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami coba kamu itu wahai hamba kami dengan sesuatu yang kita tidak senang. Artinya bisa sakit, bisa musibah, bisa macam-macam, bisa hutang dari dibayar orang, macam-macam. Nah, tuh bisa wa khairin dan kebajikan dan kenikmatan. Fitnatan keduanya itu adalah ujian. Wa ilaina turja'un supaya nang dua macam itu kembalikan kepada Allah mengampun gawian. Supaya kita sabar. Ujian itu atau balas setiap detik datang kepada kita sebenarnya. Cuma kita ada koreksi aja. Ada koreksi. Kurang aja mendagang aja awak sehat, ya. Banyu lengkap aja putus semua. Coba ada awak langgar misalnya, ini bala. Bahkan ini bala yang asli. Bala gaib bisa menyebut Allah, tapi kalau bala nak langgar atau masih berjamaah ini musibah besar. Karena ada dapat nilai-nilai ibadah yang tertinggi. Padahal tugas kita diciptakan untuk itu. Atau bagian bala yang hakiki namanya. Banyak lagi contoh-contohnya pelanggaran-pelanggaran kita. Ini dianggap yakni mensia-siakan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan dia nikmat tadi. Karena segala anggotamu itu dijadikan akan dia oleh Allah karena berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia anggota, maka yang demikian itu
menyalahi akan yang dijadikan dengan dia anggota itu. Inilah makna kufur. Kufur nikmat namanya, bukan kafir lah, supaya dipaham, bukan kafir. Kalau kafir itu kan ada percaya supaya lima waktu, ada percaya dengan Al-Quran. Lain, kufur dengan kafir. Kufur nikmat, artinya nikmat yang diberikan tadi kadang kita gunakan untuk ibadah. Maknanya kufur. Kufur di sini yaitu dinamakan kufur nikmat. Dan bukan mana kufur agama. Coba atau akan kufur nikmat, bisa berbahaya. Kalau kada ingat betul-betul ancaman Allah dalam Al-Quran apa? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar wa bi'sal qarar. Luar biasa lah. Tempat kita tuh sejerit-jerit tempat nanti. Artinya adalah dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu. Jika engkau berbuat maksiat dengan dia anggota, niscaya engkau khianat. Dan khianatmu itu pada pertaruhan yang benar akan dia oleh Allah Ta'ala padamu itu, yaitu sehingga maksiat dan sebesar-besar zalim, sebesar-besar kezaliman kita. Karena kita menjalim diri kita sendiri dengan anggota kita yang diciptakan oleh Allah, digunakan untuk maksiat kepada Allah. Karena kalau sembahyang, ya sembahyang 5 waktu ukurannya, berkhidmat bagai amalan lain lah, tapi sembahyang 5 waktu ada. Kemana-mana pahalanya. Sedangkan sembahyang 5 waktu adalah fasilitas atau tempat-tempat amal yang lain. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu dan seperti tentara, maka telik olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia anggotamu itu. Maka sekalian kamu itu peliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat daripada sesuatu yang kamu peliharakan itu. Artinya anggota kita dulu lah, itu dipertanyakan kita. Dan anggota kita ini bisa menjadi saksi di hari kiamat terhadap pelanggaran anggota tersebut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, anggota kita menjadi saksi kita. Ada kau lagi, ada orang mulim di dunia, kau aja mulim. Jadi yang penting benar kita urus ini anggota kita dulu. Anggota kita, hati kita, dan yang lain yang itu dimaksud dalam Al-Quran surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan anak istri kamu, jangan sampai masuk neraka bersama-sama. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, yang sudah balik, sudah berakal, memeliharakan segala anggotanya itu daripada berbuat maksiat. Itu yang pertama. Kedua, tentara yang dapat dilihat dengan mata hati, yaitu segala yang di dalam batin, yakni yang di dalam hati. Karena segala maksiat yang batin dan taat yang batin itu jadi daripada segala sifat yang di dalam hati itu. Atas yang lagi akan datang sebutannya itu. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf mensucikan akan
hati itu daripada segala maksiat yang batin itu, dan membaikkan akan dia dengan taat yang batin, yaitu segala sifat yang kepujian yang di dalam hati seperti ikhlas. Jadi kita ini ada dua pekerjaan kan, yang kada boleh tidak harus dilaksanakan. Ada pekerjaan zahir anggota kita, dan ada pekerjaan yang di dalam hati, yang berandak di dalam hati, yang menghapuskan nilai-nilai ibadah kita. Seperti ikhlas. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ya kan? Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Dan Allah tidak memerintahkan kepada hamba itu beribadah kepadanya sebagai hal keadaannya ikhlas. Kayak apa ikhlas itu? Maka definisi atau takrif para ulama sufi, at-tabarri min haulihi wa quwwatihi. Banyak takrifnya tuh. Di antaranya kita berlepas dari daya dan kekuatan. Ar-ruju ila quwwatillah wa haulillah, ila haulillah wa quwwatillah, dan kembali kita kepada kekuatan Allah dan daya Allah. Itu makna sebagian ulama tasawuf. Jadi dipikirkan, dibicarakan, dan kita dibicarakan ya. Tapi dalilnya Al-Quran. Jadi kalau ikhlas antara kita menolong orang, ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Itu ikhlas. Tidak mengharapkan upah dari hati kita. Tapi kalau kita tolong itu ada mengembalikan apa, untuk memberikan apa, syukurnya, itu kan apa? Karena ini yang berkebaikan. Itu dari dalam apa surah Yasin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah kata Allah mereka-mereka yang tidak meminta upah, ajaran itu sedikit mana? Sedikit aja, jangan ada menolong orang ini untuk dalam hatinya terlintas untuk minta di. Dan mereka-mereka itulah yang betul-betul bertanggung jawab dan mendapat petunjuk. Ini nomor ya kan? Berat. Kalau pada latihan kita, disinilah kedudukan kita sebagai hamba Allah. Wajibnya mencari rezeki yang halal, wajib mencari rezeki yang halal, wajib bekerja. Itu dicontohkan oleh Nabi sudah. Nabi itu mulai mama meninggal 6 tahun sudah mulai beraktivitas, 8 tahun sudah mulai memelihara kambing, ambil upah, ya kan? Nah, memarah susu kambing, mencibuk banyu, dan berdagang kecil-kecilan. Kemudian sampai umur 20 itu mulai berdagang dengan apa, pamannya, kemudian dengan calon istrinya. Itu contoh semua. Artinya orang umat Islam itu tidak boleh diam. Selama otaknya sehat, fisiknya sehat, itu wajib bekerja. Boleh kada bekerja, tapi jangan minta ke orang. Itu risikonya. Maka orang Islam itu disuruh sugih. Contoh Abu Bakar, sahabat Nabi, Utsman, sudah sugih berkata, sahabat-sahabatnya akan sugih. Karena tujuan sugih adalah untuk membantu orang lain, membantu keluarga. Itu tujuannya. Itu ikhlas. Dan juhud, ini dalam hati juhud, lain namanya juhud. Itu kalimatnya juhdun, ya ada yang syahadu juhdun, bahasa Arabnya
Tapi kita baca juhud tadi ada itu. Juhud harus juhud ini bukan meninggalkan dunia. Ya banyak tanya orang dunia, ada begawe lagi menghadap orangnya matahari. Ini luput. Luput gitu. Ada bujur pamahaman. Ada dalam kitab sirah apa? Sahihkam itu. Paribasanya duit kita diberi hibak di tangan, tapi kada pernah melalaikan ibadah. Itu pas sahabat kamu buktikan kan? Abdurrahman ibnu Auf contohnya anak Nabi masbuk di belakang karena waktu di awal waktu Sayyidina Abu Bakar salat zuhur, Nabi kita juga masbuk. Abdurrahman itu saudagar yang paling kaya di zaman Rasulullah. Pada saat itu kan salat subuh sampai waktu azan salat sunat Nabi baru datang lagi. Setelah itu kan langsung pada nunggu Nabi. Nah ini prakteknya praktek para sahabat orang sugih. Nah, ini orang sugih kada pernah menunda sholat. Setelah mau sembahyang kan sahabatnya ada bertanya, kenapa Abdurrahman bin Auf berapa jam? Padahal yang lainnya banyak aja. Orang yang saling sugihan kan jadi imam. Nah itu dalam kitab jilid kedua kita baca sudah. Setelah takbir satu rakaat datang Nabi. Nah, Nabi ini terlambatnya karena kada hajat. Kada hajat aja atau aja dihadang loh. Kalau kita begini ulama kata dihadang katulahan yang jadi imam tuh. Bahasa kita ini kata Allah. Nah ini ada hikmah hukum di sini lah. Ada hikmah hukum. Jadi kada hajat dalam hadis itu. Ada hajat. Setelah datang Nabi, maka kondisi sahabat ini gelisah. Kada asbabna halu. Hati mereka atau semua yang itu gelisah karena mendengar Nabi ada masuk di belakang. Semua yang syukur. Dalam paman. Maka diteruskan sembahyang salam Imam Abdurrahman bin Auf Nabi meneruskan satu rakaat sembahyang subuh. Nah setelah salam Nabi bersabda, asabtum fa'altum hakada. Itulah yang terbaik dari Rasulullah yang kamu lakukan. Artinya aku bisa menunggu aku karena perintah salat awal itu perintah Allah dan sunnah. Artinya nang sugih tadi yang kita ambil kada pernah melalaikan waktu karena perintah Allah itu yang tertinggi. Nah di sini artinya kalau sampai waktu artinya ulamanya terlebih karena kalau diundang harus ditunggu laksanakan aja. Ini contoh. Sayyidina Abu Bakar itu pernah subyang zuhur. Jadi ada dua itu pernah terjadi di dalam diri sahabat Nabi. Jadi kan ada alasan bisa Tuhan mereka. Karena ini kan perintah. Nah, juhud tadi bukan melalaikan ibadah karena harta. Biar kada sugih, biar sakit, mun kada sembahyang. Jadi juhud maknanya jadi manai akan menjauhi dunia Anda. Silahkan bekerja. Nah, tidak masalah. Cuma harus sabar. Sabar. Dan tawadu. Yang ketiga tawadu. Tawadu ini rendah hati. Nabi itu tawadu sini diantaranya apa? Mau menjahit sandal yang pakai. Dan Nabi mau menjahit baju Nabi. Dan kita betul itu. Kita adalah itu. Yang sudah Tuhan kan. Jadi Nabi itu kadang mau menyanyikan nikmat kalau masih bisa dipakai, dipakai. Dan kita ada sangka. Arti tawadu hati sidin kada pernah merasa mulia. Itu artinya. Ada kita kan tawadu ini kadang-kadang bisa dibuat-buat
etika. Kalau kita malu pada seorang bisa tawadhu kita, ya. Kalau ada yang diajatakan bakal lakukan pina bagus, tapi emang dapat sudah selesai. Jadi tawadhu di sini hati dijaga, jangan sampai ada merasa memiliki kemuliaan. Kan kemuliaan itu milik Allah, bukan milik kita. Padahal Nabi kita itu pemilik juga. Tapi sini mencontohkan kepada umat. Dan sabar. Sabar ini luar biasa lah. Dan helm. Nah ini helm di kepala lah ini kan. Helm ini tahan menahan marah, kada penyarikan. Padahal dari anak buah ini macam-macam memberi sarik itu luar biasa. Tapi sini tahan kada sarik. Jari apa? Jari Ibnu Mas'ud. Aku ini begawe Nabi ini hampir 10 tahun. Menghadang. Pernah juga gawe itu nang salah dan sebagai manusia, tapi Nabi kada pernah berucap kenapa? Kenapa jadi gitu? Kada pernah. Coba buat kita nak buat salah ya Pak, di soal sifat-sifatnya, Nabi kada pernah ya? Kada pernah kalau kamu. Kenapa jadi kayak itu? Ada hati-hati kada pernah sih. Seperti yang lagi akan datang supaya jadi baik segala anggota yang zahir itu seperti sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan ija saluhat saluhal jasadu kullu wa ija fasada jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Artinya perhatian bahwasanya di dalam jasad anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila baik ia, nah segumpal daging tadi niscaya baik baginya segala jasadnya itu seluruhnya. Perhatian, dan yang dimaksud segumpal daging tadi itu adalah hati. Maka jikalau tiada kita sucikan hati itu daripada segala maksiat yang batin, seperti ikhlas tadi, juhud, tawadhu, sabar dan hilm, niscaya mengikut segala anggota itu akan syahwat hawa nafsu yang amarah bisu. Seperti sangat kasih akan dunia di antara sifatnya itu. Dan seperti kuat marah, penyarikan, penyinggungan. Bila orang dipenyarikan, penyinggungan berarti nafsunya ini berada di nafsu amarah bisu. Amarah bisu ini mendorong pemiliknya untuk selalu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya pemarah, kada sabar, cinta dunia dan yang lain-lainnya. Yang disebut dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahma rabbi. Surah Yusuf lah. Jadi dari nafsu aku tidak akan berhenti dari aktivitasku. Bila pemilik yang orang memiliki aku ini mau mendorong untuk maksiat, aku mendorong terus, aku arahkan terus. Terkecuali kita itu illa rahimah. Jadi rahmat yang sudah rancak selalu mengingat Allah. Itu mulai kurang kita. Seperti kuat marah, ia atau barang sebagainya daripada segala sifat yang kejalaan yang di dalam hati dan segala maksiat yang batin. Dan apabila jadilah maksiat yang di dalam batin itu niscaya mengikut pula segala anggota yang zahir itu
pada berbuat maksiat yang zahir pula. Jadi kalau ya sudah hati kita lihat ada seperti sifat amarah tadi, maka mata kita senang memandang sesuatu yang telinga kita, ya, lisan kita, tangan kita, kaki kita menuju tempat-tempat yang dilarang karena dorongan dari dalam hati tadi. Dan adalah yang demikian itu berbalik, yakni pada ketika itu jadilah hati itu akan hamba bagi nafsu amarah. Jangan hati itu diperintah oleh nafsu. Ada kita mencari supaya hati ini diperintah oleh roh. Karena roh itu kan suci. Roh itu suci. Karena roh dari Allah. Dari Allah. Yang mengendalikan kita adalah roh. Cuma kita terhijab. Nama hijab tadi apa? Ya. Cinta dunia, pemarah, ya. Itu yang menghijab. Dan jadilah nafsu amarah itu akan melonjak. Ini paling bahaya benar. Kalau sudah dikendalikan oleh nafsu amarah, sulit untuk merubah. Dan yang demikian itu membawa kepada binasa kerajaan hati itu. Dan karena sebab itulah kita disuruh memerangi nafsu amarah dan disuruh melawan akan kehendaknya itu, yakni jangan diikuti kehendak nafsu amarah itu, supaya jadi baik kerajaan hati seperti yang lagi akan datang pada bab riyadatun nafs dan mujahadatun nafs itu. Syahdan. Ketahuilah olehmu, hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang akhyar. Jadi jalan orang muqarrabin, jalan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jalan akhyar, orang-orang yang dipilih Allah. Bahwa yang dikehendaki dengan maksiat yang batin yang disuruh oleh Allah Ta'ala mensucikan akan hati daripadanya itu, yaitu segala sifat yang kejalaan dan segala perangai yang kejahatan, yaitu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali wa Ta'ala dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin itu hanya 10 perkara. Baik aja. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang anggota kita yang diciptakan Allah, yang diberikan kepada kita, supaya kita mudah-mudahan bisa menjaga dengan sebab ilmu Allah yang kita tuntut. Kita akan menjaga karena kita disuruh menuntut ilmu, ini ilmu Allah. Ya, tidak menjaga itu juga ilmu Allah. Nah, mudah-mudahan berkat kita baca ini Allah memberikan kekuatan untuk kita bertahan sehingga selalu waspada terhadap anggota kita, jangan sampai terjadi maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita dan dosa guru-guru kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal dzakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.